Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Kita hitung kapal Toro Roda jam 13. Kita waktunya kita isi materi ya. Jadi kemarin kita melakukan perbaikan radar di Lognus 2 ya. Dia dengan tipe merek Bruno, tipe VAR 2137S. Jadi permasalahannya adalah tidak bisa berputar untuk scanner unit atau antena unit itu tidak bisa berputar. Jadi ada timbul alarm heading headline sama azimuth headline ya. Jadi alarmnya seperti itu pada saat di TX. Nah, setelah kita periksa kemarin, ternyata ada bermasalah di power supply atau power supply unit SSU 007. Ya, ini saya jelaskan ya cara kerjanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi radar itu fungsinya di kapal adalah untuk mengambil jaringan atau posisi ya, untuk mengetahui kapal lain atau ada pulau atau ada perahu, itu radar. Ini khususnya radar di kapal ya, bukan di pesawat. Itu saja ada juga, cuman kita kan bahasnya yang di kapal. Jadi kebetulan ini tipe yang S-band. Radar itu ada dua, satu X-band, satu S-band. Nah, ciri-cirinya S-band itu antenanya panjang ya, yang gede. Nah, kalau X-band itu antenanya agak kecil. Nah, kelebihan daripada S-band ini adalah dia lebih kuat karena antenanya besar. Jadi perahu bisa kedetek. Tapi kalau X-band itu agak agak susah. Jarak-jarak terdekat baru bisa kedetek, tapi ini jauh bisa kedetek. Jadi ini yang kita bahas adalah S-band. Oke, jadi radar terdiri dari ini ya, yang VAR 2137S itu satu antena unit, dua power supply unit 007, tiga prosesor. Nah, keempatnya adalah ECU. Ini adalah keyboard ya, kayak keyboard. Ini ada mouse-nya, ada huruf-hurufnya. Nah, ini sama monitor. Inilah bagian daripada radar VAR 2137S. Jadi sistem kerjanya ya itu tadi ya. Ini prosesornya, ini yang ngatur ya, untuk merentah scanner kerja apa enggak. Nah, ini prosesor. Ini monitornya yang layarnya display itu. Jadi ini bisa keluar gambar kalau ini berputar. Kalau ini nggak ada gambar, nah kalau ini nggak berputar ya di sini nggak ada gambar pasti, hanya tampilan. Karena dia egonya kan di sini, ngambil gambar di sekitar kapal itu kan dari sini nih. Nah, kemarin yang bermasalah adalah power supply unit. Di dalam sini ada relay. Nah, ini power supply unit ini terdiri dari relay ya, K1, K2. Nah, ini untuk ini adalah connect control unit. Ini bisa dipahami nanti kalau di manual booknya ya, sampean bisa langsung paham itu bentuknya ini kayak apa. Jadi di sini ada 3 pas ya, ada 3 pas. 3 pas ini tapi dia pakai 2 dokosan kemarin ya, 230 lah, 230. Jadi pakai yang 230. Nah, berarti kan ada 220, 230 antara itu atau 440 bisa. Kan yang dipakai kemarin adalah 230. Setelah kita ukur ini, dia mendapatkan inputan 230. Nah, keluarnya 230. Dia pakai relay ya. Nah, kemarin ada masalah di K2-nya ini. Alhamdulillah kita udah coba kemarin bisa berfungsi. Jadi ini power supply ini
mendapatkan inputan, ya. Dia pakai power supply sendiri, bukan dari prosesor. Prosesor juga punya supply sendiri. Prosesor hanya memerintahkan aja. Nah, memerintahkan aja. Dia lewat A1 A2-nya relay. Gitu. Jadi setelah diperintah 230 ohm, maka dia akan berputar. Jadi di situ tetap relaynya itu yang bekerja. Kalau relaynya bermasalah ini juga nggak bisa muter. Nah, kemarin ketemunya di sini penyakitnya apanya ya? Nah, setelah kita carikan di sini, dia bisa pakai tegangan 220, 60 Hz atau 50 Hz ya, 40, 60, 50 Hz boleh. Ini standar pemakaian untuk power supply unit 007 untuk yang ke scanner ya. Nah, ini prosesor ini juga punya power supply sendiri. Dia dapat inputan ini 220 sampai 230 Volt AC atau 100 sampai 111. Ini biasanya tegangan ini biasanya digunakan di kapal-kapal Jepang ya, 100, 110 gitu, 110 kayak di kapal Egon. Nah itu 110 bisa. Nah, monitor ini juga dapat tegangan sendiri 100 sampai 240 Volt AC. Ini adalah spesifikasi ya. Kalau ada tegangan di bawahnya ini naik turun umpamanya, dia masih masih aman. Sama kayak begini nih istilahnya kan antara ini dan ini. Jadi kalau tegangan itu nggak mungkin stabil terus, naik turun, tapi jangan sampai di bawah ini atau di atasnya ini, itu akan merusak perangkat. Demikian aja sedikit yang bisa saya sampaikan ya, hanya gambaran ya di kayak apa sih kerjanya radar itu. Nah, ini kebetulan kemarin kan saya udah lihat kemarin radarnya itu, yaitu yang sebenarnya kan monitornya aja Nah, sebelum ke sini ya ini harus lewat prosesor cara kerjanya ini. Nah, inilah otaknya yang gerakin ini untuk menghasilkan supaya ini ada gambar. Oke, sementara itu aja. Nah ya nih, sorry, yang kayak garis-garis gini boleh ada, boleh tidak. Ini adalah kayak istilahnya apa ya, alternatif lah. Tapi kalau sudah di buku atau di gambar yang garisnya lurus begini itu wajib, ibaratnya wajib. Nah ini sunnahnya ini. Nah, cuman harus paham. Jadi ini boleh ada, boleh tidak. Kalau ini harus lurus begini, ini harus terpasang. Oke ya. Dan tanya enggak? Yang RCU 15 sama RCU 14 itu keyboard. Ini lah, iya, keyboard. Ini seri aja. Ini keyboardnya, ini serinya. Boleh pakai ini gitu. Ada juga alternatif di sini, nggak saya gambar tadi kan, alternatif untuk RCU 0116. Karena dia garis-garis, kan di sini sudah terpasang. Ada mouse terpisah di sini. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau masih belum paham ya kita buka manual bukunya, mana yang ditanyakan. Jadi sistemnya ini hanya sistem besar gambaran aja ya. Jadi kalau intinya tiap kali menangani kerusakan atau troubleshooting itu perhatikan alarmnya apa ya, alarmnya apa. Kayak kemarin sabuk 80 atau berapa ya, yang edisinya juga bermasalah. Ya itu tadi, cari alarmnya apa, masalah sensornya atau apa. Nah, di situ ada istilahnya cara menangani ya. Kadang-kadang sih ada yang tidak dikasih tahu juga, hubungi teknisi gitu. Memang ada yang dikasih tahu. Itulah cara untuk kita antisipasi untuk mengetahui apa perusahaannya apa. Nah, kayak head
headlamp berarti kan apa, heading lamp berarti kan heading haluan, haluannya nggak ada ya, berarti ini pasti nggak muter ya. Atau apa, azimut, no azimut, nah azimut kan muter itu istilahnya. Nah ya ini berarti masalah di sini. Nah apa ya, kita cek tegangannya yang kesini ada enggak ya, kayak ini 230 nya masuk enggak. Nah yang untuk menggerakkan relay itu 24 volt nya untuk ke A1 A2 masuk enggak. Kalau nggak masuk berarti kan kita urut 24 volt nya berarti dari prosesor. Ini perintahnya untuk konekin A1 coil A1 A2 nya relay itu. Kalau itu nggak dikonekin, nggak dikasih tegangan, tegangannya nggak ada, ya relay itu nggak bisa jalan, maka 230 tidak akan bisa naik ke sini. Hanya berhenti di sini 230 nya karena tidak ada apa, perintah dari sini. Nah umpamanya kalau di sininya umpamanya A1 A2 nya yang putus, 24 nya ada, ya nggak jalan juga. Oke ya, ini aja sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.